Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari Grup S, Elektronika Analog, yang diampu oleh Bapak Erwin Sutanto, yang beranggotakan Saya Atin Asna Oktavia dengan NIM akhir 009. Saya Juan Erwinsa dengan NIM akhir 025. dan saya sendiri Syifa Candiki Samata dengan NIM akhir 059. Di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir kami mata kuliah Elektronika Analog dengan judul Rangkaian RC pada Domain Waktu. Di sini latar belakang, kondensator atau kapasitor adalah sistem konduktor yang mampu menyimpan rapat muatan listrik sehingga memiliki daya tampung, yaitu kapasitas yang besar sehingga disebut kapasitasnya besar. Pada dasarnya, kapasitas kondensator dihitung oleh merumuskan beda potensial antara kedua bagian kondensator oleh muatan listrik. Pada saat pengisian dan pengosongan muatan pada kapasitor, lamanya pengisian dan pengosongan muatannya tergantung dari besaran nilai resistansi dan kapasitansi yang digunakan pada rangkaian. Kemudian, resistor sendiri atau turunan hambatan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Sebuah kapasitor terdiri dari dua buah plat logam dengan sebuah lapisan isolator atau penyekat di antara kedua plat tersebut. Lapisan isolator yang digunakan dapat berupa sebuah lempengan plastik tipis, namun dalam beberapa jenis, kapasitor lapisan ini adalah udara. Apabila kapasitor disambungkan ke sebuah sumber listrik DC, elektron-elektron akan berkumpul pada plat yang tersambung ke terminal negatif sumber. Elektron-elektron yang berkumpul pada plat yang tersambung ke terminal negatif sumber, elektron ini akan menolak elektron yang ada pada plat di seberangnya. Elektron yang tertolak akan mengalir menuju terminal positif sumber. Pada saat T sama dengan RC, untuk kedua proses peningkatan dan penurunan secara eksponensial, tegangan akan berubah sebesar 63% dari tegangan maksimum. Pada waktu tersebut, RC disebut sebagai konstanta waktu kapasitif yang disimbolkan dengan T. Berikut adalah gambar rangkaian pengisian dan pengosongan pasangan RC. Di sini ada gambar dari pengisian dan kami melakukan 6 kali pengulangan. Yang pertama di sini bisa dilihat di gambar pertama didapat nilai sebesar 4,45 volt dan di percobaan terakhir yang ke-6 didapat nilai 8,91 volt dan di sini angkanya meningkat. Selanjutnya yaitu gambar rangkaian pada waktu pengosongan. Seperti pada waktu pengisian, kami juga melakukan 6 kali percobaan dengan 6 waktu yang berbeda. Kita lihat pada waktu yang pertama, kita mendapatkan hasil tegangan 4,96 volt. Namun seiring berjalannya waktu, kita bisa melihat bahwa tegangan yang dihasilkan sebesar 0,00 volt. Bisa dilihat juga pada osiloskop bahwa grafik yang timbul itu juga berbeda dalam setiap waktunya. Selanjutnya, berikut merupakan hasil dari kedua percobaan. Yang pertama yaitu percobaan nilai resistor kapasitansi dan yang kedua merupakan percobaan nilai tegangan C1. Pada tabel nilai resistor kapasitansi terdapat konstanta waktu, resistansi dan juga hasil perhitungan RC. Hasil perhitungan RC dan konstanta waktu didapatkan dari pembacaan kode gelang dikalikan kapasitansi. Secara lebih rincinya nanti akan dijelaskan pada waktu pembahasan. Kemudian tabel nilai tegangan C1 pada waktu pengukuran 10, 25, 35, 40, dan 55 pada waktu pengisian didapatkan nilai tegangan semakin meningkat, namun berbeda dengan pengosongan, berbanding terbalik dengan pengisian, bahwa semakin berjalannya waktu, maka tegangan yang dihasilkan semakin rendah. Selanjutnya, berikut merupakan pembahasan rangkaian RC pada domain waktu. Peristiwa pengisian dan pengosongan kapasitor memegang peran penting dalam elektronika. Arus yang berhubungan dengan mengecil dengan waktu sehingga disebut arus transien. Berarti arus yang timbul itu bersifat sementara, bukan arus tetap.
Kapasitor dikatakan memiliki kapasitansi sebesar 1 farad jika arus sebesar 1 ampere mengalir di dalamnya ketika diberi potensial yang berubah-ubah dengan kelajuan 1 volt per second. Dan penentuan nilai kapasitor dan resistor dengan melakukan perhitungan pada RC dan konstanta waktu. Rangkaian RC pertama dengan nilai kapasitor 1 mF dan resistor 15 kilo ohm didapatkan nilai rangkaian RC dan konstanta waktu yaitu 15 sekon. Rangkaian RC kedua dengan nilai kapasitor 2 mF dan nilai resistor sebesar 24 kilo ohm didapatkan konstanta waktu dan nilai rangkaian RC yakni sebesar 48 sekon. Kemudian rangkaian RC ketiga dengan resistor 8 kilo ohm dan dengan kapasitor 8 mF didapat nilai rangkaian RC dan konstanta waktu yakni sebesar 32 sekon. Pengisian dan pengosongan rangkaian RC didapatkan bahwa lamanya pengisian dan pengosongan muatan tergantung dari besarnya nilai resistansi dan kapasitansi yang digunakan pada rangkaian. Cepat lambat pengisian kapasitor dipengaruhi oleh kapasitas dari sebuah kapasitor. Semakin besar kapasitornya, semakin lama proses pengisian atau pengosongannya, dan semakin kecil kapasitasnya, semakin cepat pula proses pengisian atau pengosongannya. Pembahasan hasil dan analisa. Pada proses pengisian, tegangan yang diperoleh dari waktu 10 detik hingga 55 detik mengalami peningkatan nilai. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin tinggi tegangan pada kapasitor. Namun arus semakin kecil, dikarenakan arus yang mengalir dihambat oleh tegangan yang semakin besar. Pada saat pengisian kapasitor, tegangan semakin lama semakin meningkat. Kenaikan tegangan semakin lambat karena muatan yang ada pada kapasitor tersebut melawan pertambahan muatan yang akan masuk pada kapasitor tersebut. Pada pengosongan kapasitor, tegangan pada kapasitor semakin menurun. Penurunan tegangan ini semakin melambat karena muatan pada kapasitor melawan pengurangan muatan yang akan masuk pada kapasitor tersebut. Pada perhitungan pengisian dan pengosongan tersebut terdapat perbedaan waktu lamanya. Hal yang mempengaruhi ini yaitu adanya perbedaan pada equation dan sangat tergantung pada pembebanan. Kesimpulan yang pertama, cepat lambat pengisian kapasitor dipengaruhi oleh kapasitas kapasitor. Yang kedua, saat pengisian pertambahan tegangan kapasitor semakin lambat akibat penolakan muatan dalam kapasitor. Yang ketiga, pengurangan tegangan semakin lama semakin lambat karena adanya muatan pada kapasitor yang melawan pengurangan muatan dalam kapasitor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.